Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 226 kakak ketiga sangat baik. Kentut, aku tidak percaya padamu. Jiang Yan di ujung telepon mengutuk. Tetapi air mata sudah jatuh seperti manik-manik yang terputus, dan hatinya diaduk. Bajingan ini, anggap dia punya hati nurani. Lin Yu bertanya kapan Jiang Yan boleh datang, tapi Jiang Yan tidak bisa memastikan, itu tergantung pengaturan rumah sakit di Beijing. Kalau begitu aku akan mencari rumah itu dulu dan menunggu dengan sabar sampai kamu datang. Lin Yu tersenyum. Keesokan paginya, Sekretaris Tang Hao membawa Lin Yu melihat beberapa rumah. Rumah-rumahnya lumayan bagus. Lin Yu akhirnya memilih rumah dengan 2 kamar tidur yang relatif baru dan didekorasi dengan mewah. Dengan bantuan Sekretaris Tang Hao, dia pergi ke supermarket untuk membeli banyak barang dan melengkapi rumahnya. Lin Yu mengangguk puas ketika dia melihat bahwa hampir tidak ada rumah seperti keluarga. Meski rumah di Beijing mahal, mudah untuk membeli rumah besar di Beijing dengan kemampuannya, tapi dia merasa hanya tinggal di sini bersama Jiang Yan selama setahun, dan tidak perlu. Tidak peduli apakah dia milik keluarga He atau bukan, dia tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, terutama setelah mengalami hal-hal hari ini. Bagaimanapun, Qinghai adalah kampung halamannya, dan rumah Jiang serta ibunya adalah rumahnya. Jingle bell. Saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba. Sekretaris Tang Hao tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan heran, diam-diam menutupi mulutnya dan tersenyum. Sekarang, masih ada orang yang menggunakan nada dering ponsel yang bersahaja. Lin Yu melihat bahwa Tang Hao yang menelepon, dan segera mengangkatnya. Hei, saudara Tang, kita semua sudah selesai di sini, sekretarismu benar-benar mampu. Tuan He, kembali ke Qinghai untuk bersembunyi. Tang Hao di ujung telepon menyela dengan cepat, terlihat sedikit bingung. Saudara Tang, ada apa? Jangan khawatir, bicaralah perlahan. Lin Yu mengerutkan kening. Tuan muda ketiga dari keluarga He yang datang ke sini. Tang Hao gemetar, manajer bar yang dipaksa anjing menjual Lao Su. Pada saat ini, tuan muda ketiga membawa beberapa preman untuk membuat masalah. Qinghai bersembunyi, atau akan berakhir jika tertangkap olehnya. Kakak ketiga. Lin Yu tidak bisa menahan senyum. Sejujurnya, meskipun He Jinqi memiliki konflik dengannya, di antara generasi muda dari keluarga He, Lin Yu adalah yang paling sedikit berprasangka. Meskipun dia agak sembrono, dia setidaknya tidak seperti saudaranya. Seperti saudara perempuan saya, lubang hidungnya tegak. Aku pergi, apa yang kamu lakukan? Kamu katakan padanya untuk tidak melakukan apa-apa, aku akan selesai sebentar. Kata Lin Yu dengan nada tenang. Tuan He, saya tidak dapat melakukannya. Anda mengalahkannya hari itu, dia pasti tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Tang Hao segera merasa cemas, dan dengan cepat membujuk, Anda dengarkan saya, cepat, saya tidak melakukan apapun hari itu, dia tidak mau. Apa yang akan dilakukannya untuk saya? Tidak apa-apa, saudara Tang, kamu tunggu, aku akan pergi. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia menutup telepon, dan kemudian memanggil sekretaris ke kantor cabang Rongqin Meiyan. Ini adalah kunjungan pertama Lin Yu ke cabang Beijing Rongqin Meiyan. Ada begitu banyak hal dalam beberapa hari terakhir sehingga dia tidak punya waktu untuk datang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik mansion cermin yang menjulang tinggi, yang cukup kaget. Belum lagi, Chu Yunxi ini benar-benar mumpuni. Rumah yang begitu bagus ternyata hanyalah salah satu dari banyak properti perusahaannya. Lin Yu langsung pergi ke kantor manajer umum di lantai 20 di bawah kepemimpinan sekretaris Tang Hao. Pada saat yang sama, lantai ini adalah tempat kerja karyawan bagian pemasaran,
termasuk dalam jenis lingkungan kerja terbuka, tetapi saat ini, semua karyawan tidak mau bekerja, memandangi area resepsionis depan dengan tatapan kosong. Saya melihat 5 orang di area resepsionis, salah satunya adalah He Jin-ki. Dia kemudian membalik-balik buku di rak di area resepsionis, membolak-balik buku, merobeknya satu persatu, dan melemparkannya kembali, bergumam, apa mereka semua? 4 orang lainnya mengambil semua makanan ringan di ruang tunggu, memisahkan semuanya, dan memakannya sambil membuangnya ke tanah. Tapi Tang Hao, dengan hidung biru dan wajah bengkak, berlutut di tanah, memegang pot bunga di atas kepalanya dengan kedua tangannya, wajahnya penuh kepahitan. Apa anak itu akan datang? Jika aku tidak datang, aku akan pergi ke perusahaan. He Jin-ki menunggu sedikit dengan tidak sabar, dan sekali lagi menyapu kembali buku yang robek. Lin Yu meraih buku yang rusak dan berkata dengan dingin, rekatkan semua buku itu padaku dan ambil makanan ringan di lantai. Makan semuanya. He Jin-ki berbalik tiba-tiba ketika dia mendengar wajah Lin Yu dan berseru, itu kamu. Ketika dia melihat Lin Yu siang kemarin, dia merasa sedikit akrab, terutama ketika dia mendengar 3 kata, He Jiarong, dia merasa sangat akrab. Tetapi dia tidak memikirkannya untuk beberapa saat, dan sekarang dia melihat Lin Yu tiba-tiba. Anehnya, ternyata He Jiarong lah yang memukulinya di bar hari itu. Oke, nak, datang saja ke sini, kamu laki-laki. He Jin-ki melirik Lin Yu dan berkata dengan penuh minat, aku dengar kamu pergi melakukan tes garis ayah dengan kakekku kemarin. Jika kamu benar-benar anak paman kedua saya, kalau begitu aku harus memanggilmu saudara kedua. Nah, saudara ketiga benar-benar tahu situasi umum. Lin Yu mengangguk padanya dengan puas, saudara ketiga ini sangat baik. Hei, jangan katakan terlalu awal. Tidak yakin apakah kamu saudara kedua saya, dan tes garis ayah belum keluar, jadi tidak masalah bagi kita berdua. Jadi, manfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan rekening untuk hari itu. He Jin-ki memiringkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu ingin menghitung? Kata Lin Yu sambil tersenyum. Ini sangat sederhana, tidak bisakah kamu bertarung? Aku membawa 4 orang untuk bertarung denganmu hari ini. Jika kamu bisa mengalahkan mereka berempat, apakah kamu termasuk keluarga kami atau bukan? Aku akan mengenali kamu sebagai kakak di masa depan. Tidak, He Jin-yu adalah kakak laki-laki tertua saya hanya bisa memanggil Anda saudara kedua. He Jin-ki meletakkan tangannya di dadanya, dan sambil berbicara, berkeliaran di depan Lin Yu, dia melanjutkan, tapi jika kamu kalah, kamu harus memanggilku tuan ketiga, bahkan jika kamu memasuki rumah kami di masa depan, kamu masih harus memanggilku itu secara pribadi. Bagaimana kalau kamu berani kamu? Tang Hao, yang sedang berlutut di tanah, memandang Lin Yu dengan takjub, dia tidak percaya bahwa He ternyata adalah tuan muda kedua dari keluarga He. Lin Yu tidak bisa menahan geli oleh tuan muda ketiga. Dia berani membiarkan saudara keduanya menyebut dirinya tuan ketiga. Anak laki-laki ini benar-benar kacau. Baiklah, aku berjanji padamu. Lin Yu tersenyum dan mengangguk tidak buruk untuk menaklukkan saudara ketiga ini sebelum memasuki rumah He. Ini yang kamu katakan, jangan menyesal. He Jin-ki tiba-tiba tersenyum licik, dan dia sangat bangga padanya, menatap mata Lin Yu seolah-olah dia sedang melihat ikan yang diberi umpan. Karena dia merasa selama Lin Yu setuju, tuan ketiga Lin Yu akan dipanggil. Meskipun keempat orang yang dia bawa tampak biasa di permukaan, mereka semua adalah agen yang diperbantukan dari biro paman. Ambil 1 sampai 10. Dia tahu bahwa Lin Yu hebat, tetapi tidak peduli betapa hebatnya dia tidak bisa mengalahkan 4 orang. Keempat agen dari Biro Keamanan Nasional juga memandang Lin Yu dengan jijik melihat tubuh kurus Lin Yu, mereka tidak menganggapnya serius. Jangan menyesal. Selama kamu tidak menyesalinya. Dengan senyum di wajahnya, Lin Yu menoleh ke Tang Hao dan berkata, saudara Tang, bangun. Begitu suara itu jatuh,
dia mengangkat tangannya, dan buku rusak di tangannya tiba-tiba keluar, menghancurkan vas di tangan Tang Hao dengan keras. Tang Hao terkejut, dia melompat, menggelengkan puing-puing di kepalanya dengan tergesa-gesa. Ketika keempat agen melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan penghinaan di mata mereka terhapus 2 kali. 5 atau 6 meter jauhnya, adalah mungkin untuk menghancurkan vas porselen yang berat dengan buku yang rusak. Tangan yang hebat. He Jinqi melihat adegan ini tanpa rasa khawatir dan gembira, dengan kegembiraan di wajahnya, dan terus menggosok tangannya ada pertunjukan yang bagus. Keempat agen itu dengan rapi mengepung Lin Yu, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak, dan berkata dengan dingin, silakan tanya dulu. 4 orang memukul 1 orang. Jika mereka mengambil tembakan pertama, itu akan menjadi sedikit intimidasi, tetapi Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika saya menembak, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil gambar. Cepat, kita akan sampai 2 menit kemudian. Para karyawan perusahaan akan istirahat, jangan ganggu mereka saat makan siang. Begitu suaranya jatuh, semua orang di kantor terkejut. Gila. Ini gila. Yang dia maksud jelas adalah dengan kemampuannya sendiri, dia bisa menyelesaikan mereka berempat dalam waktu kurang dari 2 menit. Apakah ini pendatang baru kita? Sangat tampan. Tidak mungkin melawan 4 orang per orang. Apakah itu terlalu bagus untuk diledakkan? Ini lebih dari sekedar hembusan, ini fantasi, mari kita lihat betapa kurusnya dia. Sekelompok karyawan segera menjadi bersemangat, berbicara dengan ceria, mengatakan apa saja. Wajah keempat agen itu juga tiba-tiba tenggelam, merasa terhina, dan tidak sopan. Mereka langsung menendang kaki ke tanah dan tubuh mereka tiba-tiba mulai. 2 dari 4 menyerang di jalan dan 2 menyerang jalan. Mereka berkoordinasi dengan Chow Lin Yu. Menyerang. Terlalu lambat, terlalu lambat, terlalu lambat, terlalu lambat. Lin Yu mengatakan 4 kalimat berturut-turut, yang terlalu lambat, dan pada saat yang sama dia sudah meninju dan menendang. Keempat agen itu hanya merasakan kegelapan di depan mereka, dan mereka terbang keluar sekaligus. Sial. Kerumunan berseru sebentar, sebelum mereka bisa melihat bagaimana Lin Yu bergerak, mereka berempat sudah tergeletak di tanah. Keterampilan ini jelas merupakan dan sabuk hitam Taekwondo ke-9. Taekwondo itu jelas Wing Chun. Kentut, ini jelas Fosan Wing Jiao. Banyak karyawan melompat ke meja dengan penuh semangat, menatap Lin Yu dengan kekaguman di mata mereka. Luar biasa. He Jinqi juga tiba-tiba melompat ke atas meja, berteriak, menunjuk Lin Yu dengan kedua tangan, dan berteriak dengan semangat, kakak kedua. Hebat. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, lalu tersenyum, Tuan He, sepertinya aku menang, kan? Tentu saja kamu menang. Apa kamu tidak mendengar bahwa aku memanggil saudara kedua kamu? Kamu akan menjadi saudara kedua saya mulai sekarang. He Jinqi menepuk dadanya dengan kuat, lalu melompat ke bawah dan mengaitkan leher Lin Yu, dan dengan penuh semangat berkata dengan jempolnya, kakak kedua, kamu benar-benar luar biasa. Di mana kamu mempelajari keterampilan ini? Bisakah kamu mengajariku? He Jinqi mendominasi, tapi dia mengagumi orang yang lebih baik dari dirinya. Langkah Lin Yu hari ini benar-benar mengejutkannya. Agen Biro Keamanan Nasional yang luar biasa, Lin Yu bahkan tidak bisa melakukan satu trik pun. Tertinggi, sangat unggul. Jadi Lin Yu, saudara kedua, dia setuju. Aku akan memikirkannya. Kamu bersihkan dulu tempat istirahat kita. Lin Yu tersenyum tak berdaya, apalagi kepribadian ketiga kakak ini baik banget, mau bertaruh dan kalah, berani beraksi. Baik. He Jinqi segera mengangguk, dan berlari untuk menendang keempat agen itu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan saudara kedua? Mengapa kamu tidak bangun dan bersih-bersih? Setelah berbicara,
dia mengambil sapu dan menyapu area resepsionis. Oh, 3 tuan muda, tidak membutuhkanmu, tidak membutuhkanmu. Aku akan datang. Tang Hao sangat ketakutan sehingga dia bergegas mengambil sapu He Jinqi, tetapi dia menendangnya dan mengutuk, minggir, ini adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh saudara laki-lakiku yang kedua. Tang Hao hanya bisa tersenyum pahit, menyeka keringat dari kepalanya, berbalik dan gemetar pada Lin Yu dan bertanya, Hei, Tuan He, kamu benar-benar tuan muda kedua dari keluarga He. Aku juga tidak tahu. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketua, hasil penilaian sudah keluar. Pada saat ini, Yin Zhan bergegas masuk bahkan tanpa mengetuk pintu ruang kerja Chu Xilian. 24 jam telah berlalu sejak waktu pengambilan sampel antara Lin Yu dan Ten He pada siang hari kemarin, jadi hasilnya sudah keluar saat ini. Cepat, tunjukkan padaku. Chu Xilian buru-buru mengulurkan tangan dan mengambilnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.